Hari ini teman-teman kita akan belajar bikin undangan. Nah, di sini di materi tanggal 12 Oktober 2020, di sini nanti ada 3 file. File undangan, nah ini file video tutorial. Udah ditonton belum tadi malam? Udah dia nonton? Belum. Belum. Nah, ini bisa teman-teman tonton juga untuk materinya hari ini. Terus di sini juga ada font. Nah, ini ada banyak font yang bisa teman-teman install. Ada font-font Latin sama font-font yang bisa dipakai buat nanti bikin undangannya. Kalau misalkan cara install fontnya, kita bisa buka dulu nih. Filenya di-download. Nah, kalau di-download, nah fontnya dibuka kayak gini. Nah, nanti font ini tuh dibuka, diekstrak, ekstrak here. Nah, kemudian nanti kan di sini ada file nih. Ada file. Nah, file ini nanti diekstrak nih. Ekstensinya itu TTF kayak gini. Itu type font. Nah, nanti tinggal klik install aja. Klik install di sini. Nanti kalau misalkan udah selesai, nanti otomatis fontnya itu akan ada di di komputernya. Teman-teman juga bisa baca di sini ada file PDF-nya. Nanti bisa dibaca, teman-teman baca. Carinya yang free aja. Kalau free soalnya kita bisa pakai untuk keperluan yang berbayar gitu ya. Yang bisa dikomersilkan kayak gitu. Kemudian di sini juga ada file wedding invitation. Nah, di wedding invitation ini nanti di sini ada berbagai macam. Nah, contoh-contoh kayak gini file. Nah, ini bisa teman-teman pakai buat jadi inspirasi buat bikin desain undangannya. Di sini juga ada gambar kayak karakternya. Nah, ini bisa dibuat jadi vektor. Ini contohnya. Kayak gitu, teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat. Nah, contohnya di sini juga ada contoh gambar desain undangannya. Nah, saya langsung aja buka file Corelnya. Nah, sebelum kita buat undangan, jadi kita tuh harus tentuin dulu desain undangannya tuh bentuknya kayak gimana. Di sini saya nggak akan tutorialin gimana cara buat undangannya, kayak desain-desain yang ada di dalamnya ini, ornamen-ornamen ada tulisannya, karena nanti teman-teman bisa buat sendiri sesuai dengan keinginan dan temanya mau kayak gimana. Nah, saya di sini lebih ngejelasin sama layout-nya aja, layout sama ukurannya. Nah, yang pertama kali kita tentuin itu kan harus tentuin dulu bentuk undangannya kayak gimana. Misalkan contoh yang ini. Nah, contoh yang tadi saya buka yang ini. Nah, ini tuh bentuk undangannya tuh kayak amplop. Jadi, customer-nya tuh bikin undangan juga kayak gini, bentuknya amplop. Terus kemudian ini isinya. Nah, ini isinya. Di sini ada jaring-jaringnya, jaring-jaring yang buat nempelnya. Jadi, undangannya itu berbentuknya tuh bolak-balik kayak gini. Jadi, bagian yang depan dan bagian yang isinya itu ditempel bolak-balik. Nah, kayak gini misalkan mana ya? Nah, undangannya tuh bolak-balik kayak gini. Nah, ini isinya, nah ini belakangnya. Misalkan kayak gitu. Jadi bolak-balik. Kayak gini. Jadi karena bolak-balik kan harus ada bagian yang tempel kan. Nah, jadi di sini ada kayak Punten, ada jaring-jaringnya. suara Gimana, Teh? Gimana, Mas? Gimana, Mas? nggak ada suaranya teh. Yang lainnya ada suaranya nggak? Ada teh, cuman macet-macet. Macet. Mungkin jaringannya kali ya.
kayak saya kerasin sedikit aja. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita bikin undangan, hal yang pertama kali kita lakukan tuh tentuin dulu apa ya, bentuk undangannya kayak gimana. Nah, kalau yang ini yang teman-teman lihat sekarang kan bentuknya kan bolak-balik, jadi depan sama isinya tuh nempel gini, kayak gitu. Jadi cara lihat bukanya tuh buka dari amplop, terus isinya depan sama belakang. Nah, jadi di sini di atas dan bawahnya itu ada kayak jaring-jaringnya untuk nempel bagiannya sebelah sini gitu. Terus sini juga ada kartu kayak buat souvenirnya. Nah, terus kita juga bisa bikin kayak undangan yang kayak gini. Nah, undangan yang kayak gini yang biasa teman-teman lihat. Nah, ini kan undangannya lipatnya gini, buka gini kan. Ini buka undangannya, terus dibuka kayak gini. Nah, itu undangan. Jadi depan sama belakang kayak gini. Kan ada juga undangan yang lipat dua ya. Jadi bukanya dari gini. Ini misalkan covernya dibuka kayak gini kan ada ya. Nah, tentuin dulu bentuk undangannya mau kayak gimana. Nah, saya sekarang mau contohin yang ini yang undangannya itu bentuknya bolak-balik. Jadi cover sama isinya aja bukanya. Buka dari amplop kayak gitu. Jadi hal yang pertama kali kita lakukan itu tentuin dulu mau bentuknya kayak gimana. Nah, terus kalau misalkan udah, ukuran dari isi undangannya. Nah, misalkan kita mau bikin ini nih undangannya. Kita misalkan mau bikin undangan nih yang kayak gini. Nah, kita bikin dulu isinya. Misalkan isinya tuh ukurannya A4. Nah, berarti kita atur di sini ukurannya jadi A4. Nah, kayak gini. Kita buatnya jadi landscape kayak gini. Nah, kalau udah, kita klik 2 kali di rectangle tool. Kemudian kita atur nih pakai ruler. Kita tarik ruler yang vertikalnya kita taruh di bagian tengah-tengah midpoint-nya atau tengah-tengah center dari si kotak. Nah, kayak gini. Kalau misalkan udah di tanda X kayak gini, tandanya udah di tengah-tengah. Harus di tengah-tengah kayak gini. Nah, atau enggak kalau misalkan pengen lebih mudah, kita biar tahu ukuran rulernya itu berhentinya itu di bagian yang mana. Caranya kita klik dulu nih kotaknya. Nah, kotaknya ini kan ukurannya A4 nih. Lebarnya kan 297 mm. Jadi ukurannya pakai milimeter bukan pakai senti. Nah, terus kita bagi dua nih. Bagi dua biar tahu tengah-tengahnya. Nah, berarti kan kalau 297 dibagi 2 kan 148,5. Nah, kita klik garisnya, rulernya. Nah, kemudian di sini, di X ini, kita tulis 148,5 mm. Kita enter. Nah, pas kita enter, nanti secara otomatis ruler ini yang di tengah ini akan berhenti di bagian tengah-tengahnya. Kayak gitu. Nah, kemudian sekarang kan kita mau bikin undangannya itu kan bukan bolak-balik ya, bukan bolak-balik yang apa ya, yang dibukanya gini. Tapi ini maunya depan belakang kayak gini. Berarti kalau kayak gitu kita buat di sini kotaknya, kotak lagi nih, kotak lagi yang ukurannya sama kayak backgroundnya kayak gini, tapi pas berhenti di tengah-tengah kayak gini. Nah, kayak gini. Kemudian kita bisa delete ininya backgroundnya karena ini tadi buat contoh aja ya. Kita delete. Nah, di sini kita bisa buat nih kanvasnya. Ini misalkan contohnya untuk bagian depan. Bagian depan. Ini untuk bagian depan, nanti teman-teman bisa desain untuk bagian depannya. Kemudian kita mau copy lagi nih untuk bagian isinya. Ini buat bagian isinya. Nah, buat bagian isinya, kita bisa copy paste dari kotak yang ini yang depan. Kita copy paste, terus kita ratain di sini digeser.
Atau kalau misalkan teman-teman pengen bener-bener lurus, kita bisa pilih dulu semuanya kayak gini, kita grup ya biar nggak lepas. Nah kemudian kita pilih sini window transform, docker transform, cari yang transform. Nah ini kalau misalkan tombol transformnya udah muncul, nah kita bisa pilih yang position ini, kita klik, nanti kita atur jadi relative position. Nah kita pilihnya ini, kopinya ke kanan. Nah kemudian kopisnya 1, kita klik apply. Nah nanti jadi pas tengah-tengah, pas sampingnya gitu. Nah ini yang jadi bagian isinya. Nah kayak gini. Setelah itu, setelah kita bikin bagian depan sama bagian isi, kan kita perlu bikin nih jaring-jaring yang di samping-sampingnya. Nah untuk bikin jaring-jaring yang ada di sampingnya, kita agak geser sedikit bagiannya. Nah ini kayak gini nggak apa-apa. Nah terus kemudian kita buat jaring-jaringnya, jaring-jaring biar nanti saling menempel, karena ini nanti akan dilem. Nah kita atur dulu nih ukurannya. Nanti di sini kita bisa buat pakai kotak sama ini kotak. Sebentar. Nah kita bisa bikin kotak dengan jajar genjang kayak gini, nanti di command shape. Nah kita atur dulu nih, kita buat kotaknya itu di bagian atasnya persis harus nempel. Nah kita buat di bagian atasnya kotak, yang panjangnya itu ngikutin bentuk kanvasnya. Nah tingginya itu kita bisa atur, misalkan tingginya ini kita pengen 4 mm. Nah kita bisa atur di sini jadi 4 mm tingginya. Nah untuk panjangnya itu menyesuaikan sama si ini kanvasnya. Terus jangan lupa pastiin kita harus nempel sama bagian atasnya kayak gini. Nah kemudian kalau udah, sekarang kan kita mau bikin lagi nih di sampingnya yang ini kan. Kalau misalkan teman-teman pengen putar kayak gini, diklik terus putar kayak gini, kan barangkali muternya kan nggak lurus. Nah kalau misalkan teman-teman biar muternya itu benar-benar lurus, bisa pakai ini menu transform lagi, tapi nanti pilihnya itu yang rotate. Nah klik rotate. Nah nanti di sini perputarannya kita bisa atur, misalkan memutar 90 derajat. Nanti kita klik apply. Nah kopisnya 0 aja karena kita nggak mau copy. Nah nanti di sini secara otomatis gambarnya itu akan terrotasi itu. Terus kita taruh nih di bagian pinggir-pinggirnya. Ini juga sama, pastiin nempel. Nah terus kita bisa panjangin di sini. Panjangnya itu ngikutin dari bentuk kanvasnya. Kita sambil zoom biar benar-benar nempel tapi nah kemudian kalau udah, kita bisa copy paste nih. Kita copy paste. Nah terus kita taruh lagi di bawahnya sini. Ini juga sama, kita bisa copy paste terus pindahin ke sini. Nah terus pastiin benar-benar rapi. Nah kayak gini. Nah yang bawah juga sama, pastiin bentuknya udah rapi. Nah kalau misalkan udah nempel, kita buat jajar genjangnya. Kita bisa buat pakai jajar genjang yang di command shape, atau misalkan bikin jajar genjangnya pakai pen tool juga bisa. Kita buat pen tool di sini.
Nah, kayak gini. Sama seperti tadi kotaknya, kita juga atur biar ukuran panjang dari lipatan ini kita bisa atur mau sesuai berapa. Misalkan di sini kita membuat jajar genjangnya itu ukurannya 12 mm. Atau teman-teman bisa atur sendiri sesuai dengan kebutuhan pengen tingginya berapa. Yang penting kanan kirinya itu sama gitu, sesuaikan kita mau membikinnya bentuknya kayak gimana. Nah, kita rotate lagi. Nah, sampai sini ada yang mau tanyain dulu nggak? Itu teh yang transform. Kenapa, Mas? Itu yang apa di bisa diulang nggak teh itu yang namanya apa? Cara berdiriin yang biar lurus kayak gitu tuh teh. Mutar tak maksudnya? Iya iya kayak gitu. Jadi kita pilih dulu nih yang mau diputar. Aktifin dulu, kan bisa ya pakai klik sekali terus puter-puter ya gini ya. Kan bisa ya, cuman barangkali kurang lurus karena emang harus bener-bener lurus ya teman-teman. Karena cuman bukan miring ke kanan atau ke kiri aja. Kita aktifin dulu menu window-nya, window, docker, terus cari yang namanya transform. Atau enggak di objek transformation biasanya gitu. Objek transformation. Nah, nanti di sini akan muncul nih apa ya namanya? Properties transformnya. Nah, kita klik. Nah, nanti di sini kita akan diminta mau milih muternya berapa derajat. Misalkan kita mau 45 derajat. Nah, nanti kita klik kalau copy nanti jadi di copy, kalau apply nanti langsung muter nah kayak gini. Gitu Mas Akrom. Jadi tentuin dulu derajatnya berapa putarannya, diputar seberapa derajat. Nanti kita langsung klik apply. Kalau copy nanti jadinya akan copy gitu. Kalau udah kita taruh sini di bagian sini. Kita bisa sini taruh. Pastiin nempel. Nah, kayak gini. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Nah, kayak gini ya. Nanti diwarnain sama teman-teman. Untuk warna garisnya juga bisa kita atur. Misalkan kalau warna hitam kayak terlalu tebal deh. Diganti outline-nya jadi warna abu-abu bisa. Outline dari ininya. Ya untuk apa tuh lipetannya. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini. Pastiin nempel satu sama lain. Nah, jadi kita udah jadi nih yang bagian depan sama bagian isi. Ini bagian depannya, ini bagian isinya. Nah, bagian isinya kita grup biar nggak lepas. Nanti teman-teman bisa atur sendiri ininya, desainnya. Terus kemudian satu lagi, kita kan di sini mau bikin amplopnya juga nih. Nah, kita kalau misalkan mau bikin amplopnya harus disesuaikan sama isinya atau isi undangannya. Nah, caranya kita bisa copy dulu nih ukuran dari isinya. Nah, ini untuk cover. Kita bisa copy dulu ukuran dari apa ininya. Terus kita ini deh putar. Karena undangannya bentuknya itu landscape kayak gini kan. Nah, kemudian kita juga harus apa ya? Merhatiin ukurannya, ukuran dari amplopnya. Jadi kan harus dibesarin kan. Kayak misalkan contoh ini.
Kalau, ukuran apa ya, ukuran dari isinya itu misalkan segini, 210 kali 148,5, kita tambahin nih bagian atas sama bawahnya, kanan sama kirinya. Misalkan ditambahin berapa mili, nah misalkan ditambahin 10 sampai 15 mili, misalkan 15 mili ya, berarti kan 210 ditambah 15 mili untuk nambahin kanan dan kiri, kan berarti 225 milimeter. Kalau misalkan senti, ya mungkin bisa ditambahin 1 senti atau 2 senti. Kalau ini kan berarti tambah jadi 2,5 ya, karena milimeter. Nah, berarti tambahan 1,5 senti ya kira-kira. Nah, berarti 148 ditambah 15 milimeter lagi nih, milimeter ya, ini bukan senti, jadi sekitar 163,5. Nah, kayak gini. Kita udah nambahin nih ukuran si kanvasnya, terus kemudian kita juga harus memperhitungkan nih bagian yang kanan dengan bagian yang kiri. Nah, bagian yang kanan dengan bagian yang kiri ini kan nantinya akan dilipat kan, dilipat ke bagian dalam. Nah, jadi misalkan kita mau buatnya pakai apa ya, segitiga. Nah, kayak gini, kelihatan nggak? Apa gitu? Nah, kita kan mau buat nih di samping-sampingnya kayak gini. Nah, untuk ukuran panjangnya, oh ya sebelum bikin ini, nah untuk sebelum kita bikin, nah di sini kan ada bagian nih, bagian yang kelipat nanti kita edit lagi ya. Nah, kita harus tentuin dulu nih, pas kita mirror, jadi pas kita lipat itu harus bagian tengah-tengah dari si amplopnya. Caranya biar gampang, kita bisa tadi dibagi dua. Nah, kita klik dulu ini ukuran panjangnya berapa. Ini kan panjangnya 225 nih. Nah, kita bagi dua deh. Kan 112,5. Nah, jadi kita bikin nanti segitiganya lebarnya 112,5. Sama kayak ini juga. Kayak ini kan lebarnya 219. Berarti di sini minimal lebar si ininya 109. Nah, ini mah kayak nempel gitu loh. Saling nempel satu sama lain. Itu. Jadi dibagi dua, terus dilebihin sedikit. Dilebihin dari apa nih, bagian tengah-tengahnya. Kayak gini. Kita mirror dulu untuk nyari tahu bagiannya. Bagian tengah-tengahnya. Nah, pas bagi dua, tapi tengahin sedikit. Nah, ini kan tengah-tengah ini, tapi dilebihin sedikit. Karena biar nempel. Kemudian, kita copy paste. Kita mirror lagi nih. Nah, jadi pastiin pas dilipat itu nanti bagian objek itu akan nempel. Nah, kayak gini. Tuh. Jadi kita bisa buat dulu di tengah-tengah biar kira-kira pas dibuat tuh nempel. Nah, kita mirror lagi nih keluar. Nah, kayak gini. Nah, gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Pastiin sama-sama nempel. Nah, kayak gitu. Terus yang ini juga sama, kita buat lagi jaring-jaringnya. Teman-teman sekarang lagi azan zuhur, kita jeda azan dulu ya teman-teman.
Alhamdulillah, ajarnya udah selesai. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Nah tadi, setelah kita pastiin bagian yang kanan kirinya itu udah di bagian yang tengah-tengah, biar nanti pas ditempel itu nempel, agak dilebihin sedikit ya bagian kanannya atau bagian kirinya. Kemudian kita, yang di bagian bawah sini itu kita agak cembungin sedikit. Nah, biar nanti bisa nempel sama bagian yang sebelah sini. Nah, kita convert to curve. Terus kita bikin titik baru di sini. Titik baru agak ditarik sedikit kayak gini. Nah, kayak gitu. Teh layarnya teh. Oke. Udah kelihatan? Tadi ya, jadi pastiin nanti segitiganya ini yang kanan yang kiri, yang nanti kalau pas dilipat tuh nempel, saling nempel. Kemudian di sini di bagian bawahnya ini kita segitiganya kita convert to curve. Nah, kalau di convert to curve kita tambah titik baru nih. Kita klik dua kali di sini titik baru. Nah, biar pas ditarik nanti eh, apa ya nanti pas sama bagian yang bawah itu nempel. Nih, nempel gitu teman-teman. Yang ini juga sama segitiganya, yang sebelah kiri kita convert to curve. Kemudian kita bikin titik baru di sini, pastiin kanan kirinya sama. Tarik sedikit. Nah, biar nanti nempel. Nanti titik yang ini kita ilangin. Nah, kayak gitu. Kemudian kalau udah, kita buat jejak genjang lagi. Nanti tingginya sama kayak yang di bagian atas. Di sini nanti kita bikin tingginya itu sekitar 13 mm. Nah, kita buat tingginya sekitar 13 mm. Nah, kayak gini. Nah, tujuannya biar nanti nempel. Terus kita juga harus pastiin ini kan bagian tengah-tengahnya nih. Kita kan pasti kalau misalkan pengen ini ditutup nih, ditutup. Pasti kan bagian yang atas kan lebihin dari bagian yang lipatannya ini. Pasti kan pengen bagian atasnya itu lebihin dari yang bagian yang ini karena saling nempel. Nah, berarti kita buat ukurannya itu misalkan dikira-kira dulu nih pakai kotak. Nah, kita bikin kotak, nah kira-kira segini. Biar nanti bagian putih-putihnya itu ketutupan. Nah, kita hitung nih, lihat di sini ukurannya berapa kira-kira. Nah, di sini kan ukurannya kan panjangnya kira-kira tingginya kan 110 nih. Berarti nanti kita buatnya tuh sekitar 110 mm. Nanti ini di copy ke atas. Kita mirror. Nah, ini kan tadi tingginya kan sekitar 13 mm nih, trapesiumnya ini 13 mm. Nah, berarti kita buat segitiga di atasnya itu ini 110 dikurangi 13 berapa? Nah, buat segitiga lagi di sini di atas. Berarti kalau 110 dikurangi 13 berarti sekitar 97 ya. Nanti kita bikin tingginya ini sekitar 97. Diklik ininya, terus kita buat tingginya sekitar 97 mm. Biar totalnya sekitar 110. Nah, kita atur di sini di atasnya. Penempatannya. Biar benar-benar nempel. Nah, kayak gini. Nah, kita atur lagi penempatannya biar benar-benar nempel. Nah, udah nih, sekarang kita udah buat yang bagian yang atasnya. Sekarang ini kita bisa gabung.
dengan yang di bawah. Kita weld, nah biar nanti gabung kayak gini. Terus kalau ada yang lancip-lancip kayak gini, kita bisa ilangin titiknya. Jadi titiknya satu aja yang butuhnya. Nah gitu. Kita udah buat nih bagian yang atasnya itu biar ngelebihin sampai lipatan yang ini, yang apa namanya, lipatan segitiganya. Sekarang kita buat lagi yang di bawahnya. Nah, tapi posisinya tuh ukurannya lebih kecil. Kalau yang di atas ini ukurannya itu sekitar total semuanya 97 ya. Nah, kalau yang ini berarti agak dikurangin. Dikurangin misalkan jadi 83. Pokoknya jangan tinggi-tinggi, jangan melebihin bagian yang di atas. Karena bagian yang di bawah itu lipatannya lebih kecil. Nah, tadi ini kayaknya ketinggalan 110, tadi 97 ya. Kita kurangin jadi 97. Nah, nanti yang coba kita mirror ya. Nah, pokoknya harus ngelebihin bagian tengah-tengahnya gini. Disesuaikan sama ukuran kanvasnya. Nah, tadi kita udah buat yang bagian atas, sekarang kita buat bagian yang di bawah. Bagian yang bawah juga sama nih. Kita copy paste. Kemudian atur jangan melebihin bagian atasnya. Biar pas ditempel tuh bagian yang atas ada lebih tinggi gitu. Nah, segini misalkan. Nah, kalau udah kita mirror. Tempel di bagian bawahnya. Nah, kayak gini. Kayak gitu, teman-teman. Jadi, untuk bagian amplop ini, kita harus sesuaikan sama ukurannya. Bagian kanan-kirinya bentuknya mau kayak gimana. Terus, bagian depannya mau gimana. Atau bagian atasnya lebih tinggi atau lebih panjang. Nah, kita bisa atur. Nah, kita lihat dari sini. Tingginya, ini lebarnya. Kayak gitu. Sampai sini ada yang ditanyain? Teman-teman? Jangan lupa di grup. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Nah, kalau misalkan nggak ada yang ditanyain, tadi kan kita udah setting nih ukuran kanvasnya, sama amplopnya dan sebagainya. Kita juga harus memperhatikan isinya nih. Kalau misalkan pas bagian depan nih ya ini, atau bagian belakang kan kita nggak ada masalah kan. Kita bacanya dari kiri ke kanan. Nah, kalau misalkan untuk yang ini, untuk amplop, amplop ini kan nanti ada bagian yang dilipat ke dalam kan, ini. Nah, ini juga. Nah, kalau misalkan kita mau bikin kayak gini, kalau kita bikinnya dari kiri ke kanan, nanti kan pas di ekspor itu kan bakal kebalik kan pas kelipat. Nah, jadi jangan lupa nih kita mirror. Caranya, ini kan karena dilipatnya itu ke dalam, kita mirror vertikal dulu. Nah, kalau udah mirror horizontal kayak gini. Nah, kayak gini nanti kalau misalkan pas dilipat, ini kebacanya nggak kebalik. Nah, kemudian untuk yang ini juga sama nih yang di atas, untuk keluarga dan sebagainya. Jadi namanya itu jangan lupa di mirror. Soalnya kalau nggak di mirror, pas nanti ditempel, nanti akan kebalik. Kita mirror vertikal, kemudian mirror horizontal. Nah, kayak gini, teman-teman. Jadi jangan lupa di mirror. Sampai sini ada yang mau tanyain dulu? Hmm. Kalau nggak ada, nah tadi kan kita atur kanvas itu kan ukurannya A4 ya. Sedangkan di sini kan ada beberapa objek yang melebihin dari kanvas A4. Nah, berarti kita gede ini ukurannya. Misalkan ukurannya jadi ukuran apa namanya? Ukuran folio 510 mm kali 400 mm. Nah, kebanyakan 400 mm. Nah, kayak gini. Nanti di sini kita bisa atur nih ukurannya. Nanti dicetaknya gimana ukurannya. Nanti kita bisa tambahin di sini kayak kotak buat kayak souvenir gitu.
Nah, untuk percetakannya sendiri bisa disesuaikan. Misalkan pengen nyetaknya tuh depan semua dulu, berarti sekanvas isinya depan semua dulu bebas. Atau isi dulu semua bebas. Nah, itu harus dikoordinasikan sama percetakannya. Nanti kan teman-teman magang nih. Nanti tanya aja atau mau belajar. Ini nanti nyetaknya satu sepaket atau depannya semua atau isinya semua atau kayak souvenirnya semua. Nanti motongnya gimana? Atau mau barengan atau gimana. Nah, ini bentuk dari apa ya hasil jadinya. Itu tuh nanti mau di printnya di kertas apa, mau folio atau apa, nanti dipindahin. Kayak gitu, teman-teman. Nah, kayak gini. Untuk covernya sendiri-sendiri atau gimana lagi gitu, teman-teman. Sampai sini ada yang ditanyain dulu nggak? Untuk atur ukuran yang model undangannya kayak gini, yang depan belakang. Ada yang mau tanyain? Udah cukup paham? Insya Allah. Oke, kalau misalkan udah paham untuk yang ini, misalkan teman-teman pilihnya yang model kayak gini, nanti teman-teman desain nih undangannya, tulisannya, temanya apa, kemudian isinya apa. Kemudian kalau yang bentuknya ini kayak gini, apa ya, bentuknya bolak-balik. Jadi tema undangannya itu kertasnya itu dibuka. Ini yang paling sering dilihat ya, model undangan kayak gini. Nah, yang pertama kali harus dilakukan tuh kita buka lembar kerja baru. Nah, kita atur di sini model warnanya itu CMYK, kemudian kertasnya A4 dengan itu potret. Nah, kita klik 2 kali di rectangle tool kayak gini. Karena kita nanti mau buat undangannya tuh ukurannya A4. Nah, kalau udah sama kayak tadi, kita tentuin dulu garis tengahnya. Bisa langsung digeser terus ditaruh di tengah-tengah kayak gini. Yang penting midpoint-nya itu udah di X kayak gini. Atau bisa diatur di sini diklik garisnya. Kemudian di sini ditaruh X-nya berhenti di mana kayak gitu. Nah, kalau misalnya udah nih, kita bisa desain apa ya namanya undangannya, maunya kayak gimana bentuknya. Berarti kan kalau misalkan di sebelah kanan kan berarti covernya ya, namanya, terus kemudian kayak ini alamatnya di mana. Nah, ini untuk teman-teman bisa atur sendiri desainnya. Gambar-gambarnya juga tadi ya yang tadi udah saya jelasin. Di sini di folder wedding invitation di sini ada banyak, teman-teman bisa jadi referensi. Nah, tapi kalau misalkan bentuk-bentuknya kayak gini jangan diseleksi ya, tapi dibikin ulang. Misalkan bikin bunga yang kayak gini kan bisa kan bikinnya pakai apa namanya poligon atau bezier. Kan bisa ya. Soalnya kalau diseleksi nanti pecah gambarnya. Kecuali kalau teman-teman pengen gambarnya tuh dari PNG. Teman-teman bisa lihat nanti di 3PNG atau di Flippic. Nanti di Flippic di sini ada banyak, teman-teman bisa jadi contoh gitu. Contoh-contohnya juga ada di sini. Mau desainnya kayak gimana tinggal cari aja di kata kuncinya di Flippic atau enggak di PNG, PNG3. Di PNG3 juga ada banyak di PNG3 atau enggak di Flippic. Nah, bisa teman-teman pakai. Kalau mau kayak gini berarti carinya yang PNG. Nih, yang kayak gini. Nah, teman-teman tinggal login aja atau daftar aja kalau mau ini. Nah, gitu bisa teman-teman jadiin referensi atau enggak yang di tadi yang di folder drive. Nah, kalau misalkan udah ya, kita kan desain nih bagian depannya, kemudian bagian dan denahnya kayak gini. Nah, kita bisa buat pakai kayak kotak di ini di gabungin di weld atau enggak di trim. Untuk kayak simbol-simbol kayak gini, teman-teman bisa cari. Ingat kan ya, di teks, kalau saya kan di Glyphs. Nah, teman-teman nanti carinya di insert karakter atau Ctrl F11. Nanti di situ muncul Glyphs-nya. Nanti teman-teman tinggal cari aja di sini.
mau bentuknya tuh kayak gimana. Di teks clips. Nanti di sini teman-teman atau enggak karakter cari aja nanti di sini fontnya kalau enggak Wingding, Webding. Nah, di Wingding atau di Webding di sini ada banyak font-font yang bisa dipakai, simbol-simbolnya. Nanti tinggal di-drag aja nih. Dipilih gambar, di-drag ke kanvasnya. Terus nanti tinggal puter-puter aja. Diputer-puter pakai menu transform yang rotate. Nah, kayak gini, teman-teman. Kemudian nanti sini juga di bagian bawahnya teman-teman bisa buat. Kalau misalkan kayak yang tadi ya, yang warnanya biru. Nah, di sini kan kita bisa tulis nih nama kitanya, misalkan Prayogo, Yogo Advertising, atau misalkan nomor teleponnya dan nomor email atau Instagramnya. Barangkali teman-teman sebagai promosi juga nih undangannya buatan teman-teman gitu. Kemudian di sini barangkali teman-teman pengen nambahin kayak barcode denah, barcode lokasinya. Kita bisa buat dari sini, dari objek, terus insert. Jadi menu Corelnya, objek, insert. Nanti di sini ada kayak QR code-nya. Tuh QR code-nya. Kayak gini, nanti muncul sendiri. Atau enggak kayak barcode-nya di sini juga ada. Kalau barcode nanti di sini minta masukin kayak nomornya. Kalau udah kita next aja. Printernya gimana, fontnya gimana. Kayak gini. Nanti tinggal taruh aja ditata di kanvasnya. Tapi kalau misalkan teman-teman ini apa ya, di Corel nggak bisa bikin kayak gitu, pakai Google Maps juga bisa. Teman-teman buat cari di sini Google Maps. Cari Google Maps. Nah, Google Maps-nya dibuka.